got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Kalian ingat nggak sih sama salah satu kasus yang pernah viral menggemparkan dunia maya pada tahun 2022? Mahkamah Agung atau MA meringankan vonis mati mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dia ajukan oleh Verdi Sambo. Namun MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya, yaitu Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang diajukan oleh Sambo. Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Tindak pidana ini dilakukan Sambo bersama sang istri Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini adalah kasus tembak-menembak antar polisi yang terjadi pada Juni 2022 di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang melibatkan keterkaitan kekuasaan politik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Kasus ini melibatkan para pejabat tinggi negara. Irjen Pol Verdi Sambo merupakan salah satu petinggi yang memiliki kekuasaan besar di Polisi Republik Indonesia. Kekuasaan ini digunakan untuk mempengaruhi proses pengusutan kasus. Nah, kasus itu terjadi di rumah pejabat tinggi negara. Rumah pejabat tinggi negara merupakan tempat yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Hal ini tentu dapat menghambat penyelidikan kasus, dikarenakan sulit mendapatkan barang bukti yang akurat. Dan juga kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat karena melibatkan kematian dari seorang anggota polisi. Kepentingan publik dalam kasus semacam ini dapat menciptakan tekanan politik pada pemerintah dan penegakan hukum untuk menangani kasus dengan transparansi dan keadilan. Komnas HAM juga menyatakan bahwa Verdi Sambo merasa dirinya bisa merekayasa kasus pembunuhan yang dilakukan karena kekuasaan yang besar di Polri. Selain itu, kewenangan divisi Propam Polri yang dipimpin oleh Verdi Sambo dianggap sangat berkuasa dan cenderung korup sehingga akan diteliti. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan yang untuk mempengaruhi opini publik atau mempertahankan otoritasnya dalam hal ini. Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus ini berkaitan dengan kekuasaan politik yang mana kekuasaan itu digunakan untuk mempengaruhi proses pengusutan kasus sehingga sulit untuk mendapatkan keadilan bagi korban.